Good morning Bapak dan Ibu serta anak-anak Grade 3 SDK Maria Ferrari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, perkenalkan, nama Suster Valenciana. Anak-anak bisa menyapanya dengan Suster Valen. Jadi dalam pembelajaran agama Katolik, anak-anak belajar bersama Suster Valen. Suster mengajak kita semua untuk memperhatikan pemberitahuan berikut ini. Ayo lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, wajib mengikuti vaksinasi COVID-19, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Kalau kita semua mentaati protokol kesehatan, maka kita dijamin sehat selalu. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi anak-anak, Suster berharap anak-anak sudah mempersiapkan buku pelajaran agama, buku paket ya, alat tulis, buku tulis atau buku untuk catatan agama. Dan carilah tempat yang tenang. Oke. Oke anak-anak, kalau semuanya sudah siap, Suster mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa yang benar. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, Suster mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Oke, semangat ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3, go. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku
terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke, very good. Oke anak-anak, kita memasuki pelajaran kita. Hari ini kita memasuki pelajaran yang pertama. Kita akan membahas bersama tentang aku tumbuh dan berkembang. Pada buku paket, anak-anak boleh membukanya pada halaman 9 sampai 18 sambil mengikuti penjelasan dari suster. Oke. Tapi kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran lewat video yang dikirimkan, suster berharap agar anak-anak mampu untuk memahami proses berkembangnya fisik atau jasmani, mental atau rohani setiap orang. Dan juga anak-anak mampu untuk memahami bahwa proses tumbuh dan berkembang yang dialami kita semua adalah sesungguhnya karya Allah. Dan juga anak-anak mampu untuk mensyukuri dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Sekarang kita memasuki materinya. Apa arti sebenarnya pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan dan perubahan tubuh. Coba perhatikan gambar ini. Jadi kita semua bertumbuh mulai dari rahim ibu. Dalam 9 bulan kita dalam rahim ibu. Setelah itu kita dilahirkan ke dunia dan kita bertumbuh menjadi bayi. Pertama sekali itu bayi. Setelah itu balita, bawah 5 tahun. Itu kita mulai belajar untuk berjalan, berlari. Terus itu kita bertumbuh menjadi anak-anak, sudah masuk di SD. Terus remaja, itu kita remaja, kita sudah SMP dan SMA. Dan menjadi seorang dewasa seperti bapak dan mama, sudah mampu untuk bekerja mencari nafkah. Setelah dewasa kita memasuki usia lansia, umur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas tuh sudah lanjut usia, di mana kita disebut kakek atau nenek, opa dan oma. Oke, jadi ini adalah pertumbuhan manusia, pertumbuhan dan perkembangan kita semua. Oke, apa arti perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perubahan manusia dalam segi kepintaran. Dulu dari kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu semuanya. Berarti kita pintar. Oke, perhatikan gambar. Bye-bye. Oke, pada waktu kita masih kecil, kita belajar bermain bersama kakak. Di situ kita belajar dan otak kita sudah
mulai memahami mana yang baik, mana yang benar. Dan yang kedua itu kita ingin belajar untuk menulis. Kita belum tahu pegang pensil, jadi mama yang menuntun kita untuk memegang pensil. Setelah kita sudah tahu, kita sudah bisa sendiri menulis. Ini pembelajaran online, kuliah lewat online. Ketika kita remaja dan sudah wisuda, sarjana, doktor, kita sudah pintar dan sudah mendapat pekerjaan yang layak. Ini adalah perkembangan kita. Kita sudah pintar semua, oke? Sudah tahu teknologi komputer dan lain-lain. Jadi bertumbuh dan berkembang adalah suatu proses kehidupan yang dialami setiap orang. Setiap orang termasuk anak-anak kelas 3. Bertumbuh dan berkembang mulai dari bayi hingga dewasa sampai ke lanjut usia. Ketika bayi, kemampuan kita semua sangat terbatas. Kita sepenuhnya bergantung kepada orang tua dan orang dewasa lainnya untuk mengurus seluruh kebutuhan hidup kita. Terus siapakah yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita? Tentu yang pertama sekali adalah orang tua kita, Bapa dan Mama. Oke. Yang kedua adalah siapa? Oke. Teacher, para guru di sekolah yang membantu kita untuk menjadi lebih pintar lagi. Bisa membaca dan menulis dan banyak hal yang kita pelajari di sekolah. Dan yang ketiga adalah teman-teman bermain. Itu juga sangat membantu kita dalam perkembangan kita. Terus faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita agar badan kita sehat, kuat adalah makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan susu. Jadi kita jangan makan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Harus makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Secara mental atau rohani, kita juga berkembang seiring dengan perkembangan dan kecerdasan dan pertumbuhan fisik atau jasmani kita. Kita mulai bisa mencintai, bersyukur, berterima kasih, serta beriman kepada Tuhan dan menghidupi nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ungkapan yang nyata adalah sudah bisa tampil sebagai pribadi yang murah hati, ramah, sopan, bersahaja, jujur, adil, penuh syukur, dan lain sebagainya. Dan kita semua berkembang dan semakin dicintai oleh Tuhan dan sesama. Perkembangan dan pertumbuhan pun dialami oleh Yesus sendiri, karena Yesus juga manusia seperti kita, tapi dia adalah anak Allah. Jadi dalam rahim ibu, Yesus pun bertumbuh selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, ia dilahirkan ke dunia oleh sang ibu. Ibunya bernama Maria dan ayahnya adalah Santo Yosef. Setelah umur 8 bulan, Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah
Di situ bertemu dengan Anna dan Simeon. Jadi setelah bayi, Yesus bertumbuh menjadi seorang anak kecil, hidup di Nazaret bersama ayah dan ibunya. Dan Yesus bertumbuh berumur 12 tahun. Dia sudah pintar, sudah bisa menjelaskan sabda Allah kepada ahli-ahli Taurat. Dan pada usia 30 tahun, sudah dewasa, itu Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, Yesus mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit, dan dia sudah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya di surga pada umur 30 tahun. Dan pada usia yang ke-33 tahun, Yesus wafat di kayu salib. Kenapa dia hanya umur dewasa Yesus itu? Karena pada umur 33 tahun ini Yesus harus melaksanakan kehendak Tuhan. Dia harus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus hidupnya hanya dari sampai umur dewasa. Bertumbuh dari bayi, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Itulah Yesus. Oke, sekarang suster mengajak kita untuk membaca kitab suci. Yang punya kitab suci bisa membukanya pada Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yang tidak memiliki Alkitab boleh membuka buku paket pada halaman 14 sampai 15. Jadi anak-anak boleh membacanya sendiri, mendalami dan mengerti isi bacaannya ya. Oke. Jadi kesimpulannya, tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus bertumbuh dan berkembang seperti yang dialami oleh Yesus. Tuhan memberi kita karunia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak sehat, kuat, dan cerdas. Tetapi apa syaratnya? Kita harus belajar dan berlatih dengan tekun, taat pada nasihat orang tua dan guru. Karena itu kita harus belajar dan berlatih dengan sepenuh hati. Tapi jangan lupa kita harus berdoa agar Tuhan memberi berkat, agar kita sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus sendiri. Oke. Mari kita merenungkan diri kita, coba heningkan diri, refleksi diri. Apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu, gurumu, serta orang-orang yang membantumu dan menjagamu, merawatmu dan membimbingmu selama ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Kalau kita belum penuhi semuanya ini, mari kita laksanakan. Mari kita rubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Oke. Promise ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Mari kita berdoa bersama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas,
kuat dan bijaksana seperti Yesus. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Adik-adik, kita semua itu pasti punya masalah. Tapi jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita pasti akan jadi pemenang. Ayo kita memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Oke, boleh ikut gerakannya ya. Layak dipuji, besar namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oke, very good. Thank you very much telah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Kalau hal yang belum dimengerti, boleh japri ke nomornya suster. Oke, anak-anak. God bless you. Sampai jumpa.